Halo, kami dari kelompok 4. Pada video ini kami akan melakukan praktik wawancara dengan tema literasi. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Nurwahyu Hidayat, Ayuliana, dan Anggun. Kami mahasiswa program studi PGSD semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Narasumber dalam wawancara ini adalah hasil PGSD dengan Kak. Saya Nabil Haidar Ali. Yang pertama itu menurut Anda tuh, apa yang dimaksud dengan literasi sih guys? Kalau menurut saya saya mengutip dari pengertian literasi menurut UNESCO, yaitu kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan atau memahami suatu bentuk atau pemahaman dari foto, teks, atau video. Kalau menurut saya literasi itu kemampuan seseorang ya dalam berbicara, dalam membaca, hingga melihat dan bisa mengkomunikasikan informasi. Kalau itu menurut saya. Literasi itu penting bagi siswa-siswa dasar gitu. Menurut saya untuk literasi ya bagi siswa sekolah dasar sangat penting karena itu merupakan dasar dari kemampuan seorang siswa. Jikalau kemampuan literasinya kurang, maka seorang siswa akan kesulitan dalam menggapai masa depannya suatu saat nanti. Karena jika tidak, misalkan ya, tidak bisa membaca, tidak bisa memahami suatu konsep gambar atau video, itu akan kesusahan bagi siswanya sendiri. Makanya bagi seorang guru itu yang harus bisa dilakukan ya, harus bisa mampu dalam mengajari mereka atau mengajari siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, kegiatan apa fisika yang pernah Anda lakukan dalam perkuliahan? Kegiatan literasi apa aja tuh? Seperti yang saya lakukan sebetulnya baru kemarin atau ya tidak lama lah. Kami mengadakan atau mensimulasikan dari salah satu tugas kuliah seperti seni rupa ya. Seni rupa kami membuat gambar seperti mempraktekkan gambar untuk anak-anak dari berbagai warna dan siswa tersebut dapat menebak apa gambar tersebut. Contoh ya, tarikan benang. Pada tarikan benang itu kan jikalau kita kreatif dalam menarik benang tersebut, menata benang tersebut, otomatis akan menggambarkan sesuatu. Misalkan paling sering itu adalah bunga atau tidak, kupu-kupu. Nah, nanti seorang siswa dapat menebak itu gambar apa. Nah, itu merupakan bentuk dari literasi juga. Terus menurut penerapan literasi yang ideal di sekolah itu gimana sih? Apa sebelum masuk ke guru itu menanyakan pelajaran yang kemarin untuk melihat sudut pandang apakah si anak sudah mampu dalam pembelajaran yang kemarin kurang lagi tuh. Literasi memang jika diinterpretasikan di sekolah itu wajib ya. Misalkan seperti tadi guru menanyakan kembali tentang tugas yang kemarin, misalkan PR dan sebagainya, karena itu kan bentuk literasi juga. Tetapi ada beberapa cara yang mungkin efektif, tapi kalau menurut saya biasanya di awal-awal itu ada yang namanya membaca Quran atau membaca doa-doa. Itu merupakan awal dari yang namanya literasi supaya menambahkan atau mencarikan otak seorang siswa dalam belajar nanti. Gitu sih. Terus nih, bagaimana sih cara mengembangkan literasi anak selain di sekolah di rumah deh? Kadang anak pun juga kalau di rumah kan kadang bermain, kadang yang ngelakuin hal-hal yang nggak penting tuh. Cara orang tua kan ingin anaknya tuh belajar tuh bukan hanya di sekolah tapi di rumah pun. Nah, bagaimana sih angka-angka? Kalau misalkan di sekolah mungkin tidak cukup, di rumah juga tidak cukup, ini merupakan peran orang tua yang sangat penting ya. Yang namanya literasi itu ya sebagai dasar seperti pertanyaan sebelumnya yang sudah saya jawab. Jikalau seorang anak telat dalam memahami literasi, itu akan berbahaya juga. Nah, sekarang kan HP dan sebagainya itu berdampingan dengan siswa tersebut kan.
Nah, ini merupakan peran orang tua yang sangat penting, yaitu sangat harus menjaga seorang siswanya atau mengajari seorang siswa anaknya sendiri secara intens lagi sih kalau menurut saya. Karena tidak ada lingkungan lagi selain orang tuanya atau keluarganya atau lingkungan sekolahnya sih, menurut saya seperti itu untuk siswa sekolah dasar. Anak yang apa ya, tidak bisa membaca, apalagi paling fatal yang kelas tinggi kayak kelas 6 kelas 5 itu. Ya. Itu kan kalau nggak bisa membaca kan dan memahami materi pun sulit lah. Dalam penerapan itu juga gimana, itu kan sudah telat tuh. Ya. Kalau masih kelas 2 atau kelas 1 kan masih lebih lah. Kalau kelas 3 kan udah males. Bagaimana cara kakak itu sudah menjadi itu. Ini harus dilakukan dengan pembelajaran yang sangat mendalam, karena tidak bisa secara terbuka atau secara umum seperti layak siswa pada umumnya. Ada pembelajaran khusus lah namanya. Iya, bisa bimbel, bisa les dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan siswa yang seperti itu tidak bisa dibiarkan bebas, karena siswa tersebut ingin benar-benar sekali dirangkul, ingin benar-benar didengar dan ingin benar-benar dipahami apa yang dia mau, supaya seorang siswa tersebut bisa memahami bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis dan lain sebagainya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Dalam kegiatan di sekolah kan guru kan sebagai apa ya, mungkin Ya. misal guru itu lalai mendidik anaknya, itu misal yang buta huruf sampai malah prakteknya bodo amatnya sampai ke kelas itu, bagaimana ya, apakah ya misalkan bisa gurunya ini sebagai pemimpin tidak sesuai muridnya. Dalam konteks seperti ini, kegagalan seorang tenaga pendidik adalah gagal dalam mendidik anak-anaknya, misalkan membaca, menulis. Itu juga bisa dibilang kegagalan seorang guru. Tidak selalu anaknya yang bandel karena tidak bisa, tidak selalu anak-anaknya yang punya perbedaan gitu. Tidak ya, karena seorang guru pasti memahami karakter anak-anaknya masing-masing gitu. Karena anak bandel juga banyak loh yang bisa baca, yang tadinya nggak bisa baca, yang tadinya nggak pernah naik kelas bisa naik kelas. Ya kita lihat zaman dulu lah, ketika saya SD, saya dulu SD itu ada yang tidak naik kelas karena tidak bisa membaca. Kalau zaman sekarang katanya sih bisa naik kelas ya, walaupun tidak membaca ya. Nah itu dia yang jadi permasalahan. Jadi berarti sebagian besar kalau menurut saya dari tenaga pendidik sih. Jadi harus bisa merangkul, benar-benar merangkul atau bisa mengajari seorang siswa tersebut dengan baik. Kesimpulan dari wawancara literasi yaitu adalah literasi adalah cara bentuk manusia untuk berkomunikasi, mengenal lewat bacaan, mengenal pengalaman dan ilmu. Tanpa literasi, seorang guru akan hilang arah dan susah untuk menjelaskan apa materi yang akan disampaikan ke siswa. Peran penting literasi bagi seorang guru adalah cara bagaimana supaya siswa itu bisa paham ke tujuan pembelajaran dan siswa tetap di hal yang benar. Literasi juga adalah salah satu pokok penting dalam perkembangan anak. Tanpa literasi, anak akan kurang pemahaman. Dan literasi dapat membuka ilmu serta pengalaman dan hal lainnya. Demikian video praktek wawancara kami mengenai literasi. Terima kasih.